Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Desain Produk Bank Syariah, yakni Bapak Rizal Fahlevi LC MSI. Saya mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan tugas desain produk saya untuk ujian tengah semester dengan nama produk Amanah Digital. Asuransi keamanan cyber syariah melindungi individu dan UMKM dari ancaman kejahatan digital. Tagline-nya, amanah di dunia nyata, aman di dunia digital. Filosofi nama produk yaitu amanah digital. Jadi berasal dari kata amanah dan juga digital. Amanah itu apa sih? Amanah itu artinya kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam Islam, amanah adalah salah satu sifat paling mulia. Kita diperintahkan menjaga harta, diri, dan kepercayaan orang lain. Kata digital itu merujuk pada dunia internet, transaksi online, dan kehidupan serba digital yang kita jalani sekarang. Jadi amanah digital itu maknanya menjaga amanah di dunia nyata. Kepercayaan yang menjadi pondasi utama dalam Islam dipadukan dengan dunia digital yang menjadi medan kehidupan masyarakat modern. Produk ini hadir atas keyakinan bahwa perlindungan bukan hanya tentang harta fisik, tetapi juga tentang identitas data dan kepercayaan digital yang kini sama berharganya. Dalam Islam, menjaga harta dari kezaliman adalah kewajiban, dan penipuan digital adalah kezaliman pada zaman sekarang. Amanah digital adalah wujud nyata kehadiran bank syariah sebagai pelindung umat di era modern. Di sini ada 6 keunggulan produknya. Jadi yang pertama itu, keunggulannya dia itu pertama di Indonesia. Satu-satunya asuransi cyber syariah di Indonesia. Terus yang kedua, klaim 1 kali 24 jam, proses klaimnya digital, dana cair dalam 24 jam. Jadi maksudnya tuh gimana sih? Salah satu keluhan terbesar nasabah asuransi konvensional itu kan biasanya proses klaimnya tuh lama dan berlibat gitu. Nah, dengan adanya produk amanah digital ini memudahkan proses 100% digital, verifikasi otomatis, dan dana itu bisa cair dalam maksimal 24 jam setelah klaim disetujui. Keunggulan yang selanjutnya itu mengcover 5 risiko cyber. Apa aja? Yang pertama itu pembobolan rekening dan phishing. Terus yang kedua itu penipuan transfer digital. Yang ketiga ada kebocoran data pribadi. Yang kelima itu ada ransomware untuk UMKM. Dan yang keenam terakhir itu ada bantuan hukum digital. Nah, keunggulan yang selanjutnya ada bantuan hukum 24/7. Jadi ada tim pengacara gitu. Maksudnya tuh apa sih? Kebanyakan orang kan yang terkena penipuan online tuh kan bingung ya, nggak tahu gitu harus melapor kemana, ke polisi kah, ke OJK kah, gitu, atau ke BSSN gitu. Dengan menggunakan produk asuransi syariah amanah digital ini, produk amanah digital ini menyediakan tim pengacara digital yang siap mendampingi proses pelaporan ke instansi yang tepat 24 jam. Seperti itu maksudnya. Lalu keunggulan yang selanjutnya itu preminya itu terjangkau. Mulai dari 15.000 per bulan untuk individu. Kenapa sih preminya itu 15.000 per bulan? Jadi ini kan penting ya, karena target pasar kita kan bukan hanya orang kaya gitu.
tetapi seluruh masyarakat Muslim Indonesia yang aktif bertransaksi digital, termasuk anak muda dan pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM gitu. Terus yang terakhir itu ada keunggulannya surplus untuk umat. Maksudnya itu dalam asuransi syariah amanah digital ini, jika dana tabarunya itu, yaitu dana tolong menolongnya itu, yang dana tabarunya itu terkumpul lebih besar dari klaim yang dimiliki, maka kelebihannya itu atau surplusnya itu tidak dimasukkan ke dalam perusahaan itu, tetapi dikembalikan dan disalurkan ke program wakaf dan literasi digital untuk masyarakat kembali. Selanjutnya ada penjelasan dan manfaat produk. Pertama itu proteksi pembobolan rekening dan phishing. Manfaatnya itu dia itu mengganti kerugian finansial akibat akses ilegal ke rekening bank melalui metode phishing, social engineering, atau SIM swap. Nah, batas klaimnya itu hingga 50 juta per kejadian. Lalu yang kedua itu ada proteksi penipuan transfer digital, yaitu menanggung kerugian akibat penipuan via kris palsu, nomor rekening palsu, atau modus belanja online fiktif yang terverifikasi sebagai tindak pidana. Batas klaimnya itu 25 juta per kejadian. Yang ketiga ada proteksi kebocoran data pribadi. Nah, ini tuh menanggung biaya pemulihan identitas digital, termasuk pemblokiran akun, konsultasi hukum, pemulihan data. Nah, akibat kebocoran data dari platform yang digunakan peserta, batas klaimnya itu 10 juta per kejadian. Yang keempat ada proteksi ransomware khusus UMKM, yaitu menanggung kerugian operasional dan biaya pemulihan sistem akibat serangan ransomware pada perangkat usaha. Batas klaimnya itu hingga 100 juta per tahun untuk paket UMKM. Nah, yang terakhir itu ada bantuan hukum digital 24/7. Jadi, mendapatkan akses ke tim pengacara digital yang berpengalaman untuk mendampingi pelaporan ke Bareskrim, BSSN, dan OJK, layanan aktif 24 jam 7 hari seminggu. Di sini ada paket dan preminya, ada 2 paket, yaitu paket untuk individu dan UMKM. Untuk individu itu 15.000 per bulan, mengcover untuk pembobolan rekening, maksimal klaimnya itu 50 juta, penipuan transfer maksimal klaimnya itu 25 juta, kebocoran data maksimal klaimnya itu 10 juta, bantuan hukum itu juga termasuk gitu. Terus untuk paket yang UMKM, paket UMKM itu 75.000 per bulan. Yang pertama pembobolan rekening, paket maksimal klaimnya itu 150 juta. Terus penipuan transfer maksimal 75 juta, kebocoran data maksimal klaimnya 30 juta, ransomware maksimal klaimnya itu 100 juta, terus bantuan hukum itu termasuk juga. Nah, ada syarat dan ketentuannya. Jadi syarat pesertanya itu harus warga negara Indonesia berusia 17 sampai 16 tahun untuk paket individu. Terus badan usaha bentuk UMKM yang terdaftar dan memiliki NIP untuk paket UMKM. Terus memiliki rekening aktif di bank syariah penerbit produk. Selanjutnya yang terakhir ada tidak sedang dalam proses hukum terkait penipuan atau kejahatan cyber saat mendaftar. Pengajuan klaimnya itu wajib diajukan maksimal 14 hari kalender sejak kejadian diketahui peserta. Nah,
Yang selanjutnya melampirkan bukti kejadian berupa tangkap layar, laporan polisi atau surat dari bank. Yang ketiga yaitu kejadian yang diklaim bukan akibat kelalaian yang disengaja peserta, tetapi seperti membagikan OTP secara sukarela. Terus yang terakhir itu, satu peserta maksimal mengajukan 3 klaim per tahun polis berjalan. Terus pengecualian yang tidak tertanggung itu kerugian akibat peserta secara sadar membagikan kata sandi, PIN atau OTP kepada pihak lain, kerugian yang sudah ditanggung bank atau lembaga lain. Di sini ada skema akadnya. Alur operasional akad amanah digital ini memakai 2 akad, yaitu wakalah bil ujroh dan mudorobah. Yang pertama ini ada akad wakalah bil ujroh, yang dimana peserta membayar kontribusi ke perusahaan dan perusahaan itu sebagai wakil yang mengelola dan memverifikasi klaim. Setelah itu perusahaan membagi 2 dananya. Yang pertama itu untuk ujroh, yaitu sebagai upah perusahaan, lalu uangnya itu uang sisa masuknya dananya itu masuk ke dana tabaru atau tolong menolong. Nah, di sini ada dana tabaru tolong menolong. Jadi dana tabaru tolong menolong tadi itu kan bukan punya perusahaan ya, tetapi milik semua peserta. Lalu dananya itu dipakai untuk membayar klaim peserta yang kena musibah, dan juga untuk dipakai dan juga disimpan sebagai cadangan klaim. Jadi persiapan apabila klaimnya itu besar gitu, sebagai jaga-jaga kalau misalkan nanti klaimnya itu besar, dan apabila dananya itu surplus atau lebih gitu, dananya itu disalurkan ke wakaf dan literasi digital. Jadi penjelasan jelasnya itu, kalau dana yang terkumpul itu lebih besar dari klaim yang dibayar, sisa surplusnya itu disalurkan ke wakaf dan program literasi digital untuk umat. Nah, ini ada yang terakhir akad mudorobah, yaitu investasi surplus. Jadi yang pertama itu kan ada surplus tabaru, yang dimana surplus tabaru ini tuh apabila ada dana yang belum terpakai gitu. Jadi dana tabaru yang belum dipakai ini tidak dibiarkan menganggur, tetapi diinvestasikan ke instrumen syariah seperti sukuk, deposito syariah. Lalu hasilnya itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan keuntungannya itu kembali lagi ke pool dana tabaru tersebut, sehingga kemampuan membayar klaimnya itu semakin kuat dari waktu ke waktu. Nah, ini alasan memilih akad. Yang pertama ada akad wakalah bil ujroh. Jadi alasannya itu karena kan perusahaan itu bertindak sebagai pengelola yang memverifikasi klaim digital secara teknis. Hubungan ini kan tepat gitu kan sebagai wakil yang mendapat ujroh atas jasanya, dan diakui oleh OJK dan DSN MUI untuk asuransi umum syariah. Terus ini tabaru, yaitu peserta kan tidak membeli jaminan ya, mereka itu berhibah untuk saling menolong dan menghilangkan unsur goror seperti ketidakpastian atau maisir, judi, dan riba. Jadi semakin banyak peserta dan maka akan semakin banyak juga perlindungan kolektif pool risknya. Terus yang terakhir ada akad mudorobah. Jadi
dana tabaru yang belum digunakan atau diinvestasikan secara produktif ke instrumen halal, sukuk ke instrumen halal seperti sukuk, dep seperti sukuk negara dan deposito syariah, hasilnya itu memperkuat pool claim dan meningkatkan sustainability produk jangka panjang. Jadi intinya wakalah itu mengatur hubungan kerja. Jadi wakalah itu mengatur hubungan kerja. Nah, tabarunya itu mengatur cara dana yang dikumpulkan dan mudorobahnya itu mengatur cara dana dikembangkan. Kesimpulannya, amanah digital ini adalah produk asuransi keamanan cyber berbasis syariah yang dirancang khusus untuk melindungi individu dan pelaku UMKM dari ancaman kejahatan digital, seperti pembobolan rekening, penipuan transfer, kebocoran data, hingga serangan ransomware. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.